Hai YouTube. Jadi hari ini ada itu apa namanya penerimaan atau rekrutmen pegawai PT Kereta Api Indonesia Persero di UNS. Dan ini pelaksananya hari ini tanggal 10 sampai 11 Mei besok ya kan. Dan aku jadi tertarik untuk berbagi pengalamanku lagi. Jadi seperti rekrutmen angkatanku waktu itu, tahapan pertama itu administrasi. Waktu itu aku di UNS juga administrasi. Jadi di administrasi itu kita hanya dicek ijazah ya kan, terus KTP, terus akta, sama itu apa namanya kartu keluarga. Waktu itu aku seperti itu. Dan kalau yang tahun ini di UNS itu aku lihat kemarin itu persyaratannya cuma KTP, ijazah sama transkrip nilai. Walaupun di websitenya ya, di website resmi PT KAI itu tertulis apa namanya minimal nilai 7,0 nilai ujian ya untuk SMA ya. Itu tapi waktu itu satu angkatanku yang diterima tuh nilainya minimal 8,0. Itu ntar pokoknya langsung diberitahu kita lolos atau enggak. Misal nilainya kurang dari 7 ya kan, semisal ya kurang dari 7 itu langsung berarti nggak lolos. Ntar langsung diberitahu saat itu juga. Jadi kalau kita udah dicek nih dan ternyata nilai minimal kita, nilai transkrip, nilai ijazah kita tuh memenuhi ya kan, kita langsung nimbang berat badan, ukur tinggi badan, terus apa namanya ngecek mata gitu kan. Pokoknya sesimpel itu. Setelah itu ya udah kita pulang. Mas itu kan tanggal 10 sampai 11. Ya aku tahu, tapi itu nggak mungkin 2 hari itu semua tes. 2 hari itu paling khusus untuk administrasi karena pasti bakal banyak banget yang daftar. Karena aku tahu minat kita anak-anak muda yang pengen kerja di BUMN, kerja terutama PT Kereta Api Indonesia Persero itu tinggi banget dan banyak yang pengen daftar dan jadi pegawai dan pakai seragam KAB deh. Pasti banyak banget yang kepingin. Nah untuk itu makanya disediakan waktu 2 hari, tanggal 10 dan 11. Teman-temanku yang udah lolos nih ya, ini ada pengalaman lucu karena satu angkatanku yang penempatan di Jakarta itu tuh yang S1 ada 2 orang dan yang D3 tuh ada 3 orang. Nah waktu itu kan aku sempat kuliah dan tapi aku nggak daftar pakai ijazah apa namanya S1 tuh. Aku daftarnya pakai ijazah SMA karena aku mikir kalau pakai ijazah SMA tuh peluang lolosnya lebih gede. Nah setelah kalian daftar itu, untuk yang tadi aku kan udah bilang, untuk yang nilai yang belum memenuhi ya kan, memenuhi syarat dan ketentuan yang ada di website rekrutmen, di website resminya itu, kalian pasti saat itu juga akan diberitahu kalau kalian itu istilahnya tidak bisa lanjut. Nah kalau kalian ntar lanjut ke bagian tes apa namanya istilahnya tes kesehatan kecil-kecilan gitulah, kayak ukur tinggi badan, terus berat badan, itu ntar kalian harus nunggu sekitar 1-2 minggu. Itu kenapa nunggu itu untuk tes kesehatan awal. Nah ini tes kesehatan awal waktu itu tuh aku sempat ada debat sama pegawai kereta api karena waktu itu aku daftarnya masinis dan ternyata waktu aku print apa namanya surat ujian peserta ujian nomor peserta ya, waktu itu bapaknya bilang, Mas mau lanjut atau enggak. Nah aku waktu itu yakin dan mantep jawabanku, oke Pak saya lanjut. Nah sekarang aku akhirnya bisa pakai seragam ini. Nah untuk di kesehatan awal itu apa namanya kita bakal dicek seperti tinggi badan ya kan, minimal 160-165, terus berat badan, nah itu penglihatan kita ya kan, terus kita ada varises atau enggak, kaki, terus gigi kita ada karang giginya atau enggak, ada gigi berlubang atau enggak. Kalau renggang seperti aku ini ya kan, kalau renggang seperti aku ini masih bisa lolos. Ini soalnya aku renggang nih kan. Nah terus habis itu pernah tatoan atau enggak, pernah PDR atau enggak, itu ntar dicek. Udah sih sesimpel itu. Tes kesehatan awal itu simpel banget, cuma ngantrinya yang lama hampir mirip tes administrasi tahap pertama itu. Setelah itu kita lanjut ke yang kedua. Setelah itu kita lanjut ke tahapan yang ketiga, psikotes.
Lanjut di tahap ketiga ya kan. Tapi setelah kalian melakukan tes kesehatan awal, kalian itu akan mengikuti yang namanya psikotes. Nah, di psikotes ini tuh kalian akan mengerjakan beberapa soal. Ada soal pengetahuan umum seperti ya PPKN gitulah, terus matematika, mencocokkan gambar gitu kan. Kalian juga disuruh menggambar juga. Menggambarnya tuh ntar ada kolom gitu kan, dari angka 1 sampai angka 8. Nah, itu dari wujud angka itu ya kan, bentuk angka itu tuh kalian harus bisa membuat sebuah gambar. Waktu itu aku angka 1 itu gambar bendera ya, bendera ada tiangnya gitu lah pokoknya. Terus angka 8 waktu itu aku gambar ulat, jadi bunder gitu. Setelah itu kalian disuruh menggambar rumah. Setelah menggambar rumah, kalian harus menggambar yang namanya pohon yang berbuah seperti pohon mangga gitu kan. Setelah itu kalian juga harus menggambar diri kalian. Diri kalian itu maksudnya cerminan diri kalian untuk 1 tahun atau 5 tahun ke depan. Jadi full dari rambut sampai ujung kaki, alas kakinya atau sepatu itu harus kalian gambar. Pokoknya itu waktu psikotes itu ya kan, dari jam 7 kalau nggak salah, waktu itu jam 7 sampai jam 11 itu tuh kita nggak boleh keluar, nggak boleh ke toilet, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Terus HP harus off. Dan itu dilakuin waktu itu aku tuh di Jogja. Jadi tahap pertama seleksi administrasi itu kalian bakal di UNS ya, tanggal 10 hari ini dan tanggal 11 besok. Nah, setelah itu 1 minggu atau 2 minggu kemudian, jika kalian lolos akan tes administrasi, itu kalian akan dipanggil lagi untuk melakukan tes kesehatan awal. Itu waktu itu aku masih di Solo juga, di dekat stasiun. Aku lupa nama stasiunnya apa. It was at this moment that he knew he fucked up. Minggu kemudian kalian akan kalau kalian lolos tes kesehatan awal, kalian akan diundang psikotes. Nah, waktu itu psikotesnya itu tuh di Jogja. Kalau kalian udah lolos psikotes tahap keempat, ini tuh tahap wawancara. Nah, di wawancara ini tuh kalian ntar bakal suruh bawa dokumen-dokumen lagi seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, terus KK, akte, sama sertifikat, entah itu sertifikat penghargaan atau pelatihan yang kalian punya. Terus kalau kalian sudah pernah bekerja, bawa juga itu surat keterangan sudah bekerja gitu lah pokoknya. Tuh kalian bawa itu. Wawancaranya tuh random, nggak ada topik khusus. Waktu itu aku ditanyain masalah kehidupan pribadi sih ya kan, masalah kehidupan pribadi, kenapa resign dari pekerjaan sebelumnya, terus suruh perkenalan pakai bahasa Inggris, diajak ngobrol juga pakai bahasa Inggris karena waktu itu aku juga bawa sertifikat kemampuan bahasa Inggris kan ya. Terus ada juga temanku yang mau ditanyain tentang tata cara sholat, gimana caranya sholat mulai dari wudhu sampai salam. Jadi pokoknya tuh tes wawancara tuh random banget, kita nggak bisa nebak. Pokoknya anggap aja waktu kita tes wawancara tuh anggap kayak kita ngobrol sama teman sendiri, tapi kita ngobrolnya pakai bahasa yang sopan, jangan lo gue atau aku kamu, tapi tetap saya, bapak, ibu gitu kan. Soalnya ntar yang wawancara itu ada 2 orang. Nah, ini sekarang tahapan terakhir yaitu tes kesehatan akhir. Tes kesehatan akhir itu hampir mirip tes kesehatan awal, cuma di sini ada tambahannya lagi yaitu ronsen, tes jantung, pendengaran. Waktu itu soalnya aku ada pendengaran, tapi beberapa temanku nggak ada tes pendengaran. Jadi nggak tahu sih pendengaran itu sebenarnya wajib atau enggak. Terus tes urin. Setelah itu kita harus juga menyertakan surat bebas narkoba. Waktu itu aku bawa 2 suratnya, yaitu dari BNN sama dari Rumah Sakit Umum Daerah. Jadi ntar di tes kesehatan akhir itu kalian diharuskan atau diwajibkan puasa sehari sebelum melakukan tes kesehatan akhir. Jadi waktu itu aku bener-bener puasa. Ya gimana ya? Bukan dalam artian puasa kayak puasa Ramadan biasanya gitu, tapi masih minum air putih, cuma makanya dikurangin lah. Dan aku waktu itu cuma makan roti coklat, terus roti coklat, meses, roti mentega, meses gitu kan. Gitu aja terus selama sampai tes kesehatan akhir. Waktu itu tes kesehatan akhirnya tuh di Jogja. Sebenarnya masih banyak tahap-tahapnya selain 5 tahap ini.
setelah kalian lolos 5 tahap ini ya masih ada kayak kita kumpul dulu. Waktu itu aku dikumpulin di kantor pusat ya kan. Itu kita dapat pengarahan tentang kerja kita bagaimana, terus gaji, seragam gitu kan. Setelah itu pembagian maksudnya kita ntar dibagikan kita penempatannya kemana, misal ke Divre atau ke Delp atau ke Baliasa gitu. Terus setelah pembagian itu kita datang ke daerah kita masing-masing sesuai unit ya kan. Itu kita masih orientasi, pokoknya masih jauh banget. Jadi buat kalian yang ikut rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero tahun ini, hari ini tanggal 10 sampai 11 Mei tahun 2023, semangat. Pokoknya tahapannya itu masih panjang banget, dari tahap administrasi sampai kalian mendapatkan surat keterangan sebagai pegawai PT Kereta Api Indonesia Persero. Ya butuh waktu 6 bulan, lama banget, serius, lama banget. Oke, terima kasih buat kalian udah like, share, komen, dan subscribe channel YouTube aku. Dadah.